3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada modul ini saya harus melibatkan semua komponen sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga usaha, siswa, orang tua untuk terlibat dalam mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Saya berterima kasih kepada Bu Dewi yang sudah berkenan pada siang hari ini, juga Bapak dan Ibu guru yang berkenan meluangkan waktu, serta anak-anak yang juga di sini bersedia untuk hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi kelancaran dan mudah-mudahan kita untuk memahami aset-aset apa yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, kita adalah sebuah komunitas SLB Negeri Subang. Bagaimana di dalam sebuah komunitas banyak sekali orang-orang yang berperan. Tidak saja saya pimpinan kepala sekolah, guru, tapi juga ada murid, ada tenaga usahanya, orang tua, masyarakat di lingkungan kita. Semua itu adalah komunitas yang terlibat dalam pelayanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita tuh sering sekali, atau saya sering sekali menemukan sebuah pernyataan-pernyataan bahwa sekolahnya kurang ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada ini. Selalu ada beberapa pernyataan-pernyataan seperti itu. Ini saya rasakan ketika saya juga mengajar di sekolah swasta, gitu ya, di sekolah-sekolah daerah. Selalu banyak kendala. Nggak ada barang yang kita butuhkan, jauh dari kota, kemudian nggak ada tenaga yang bantuin, dan segala macam banyak. Tetapi sekarang kita berada di tengah kota, di mana kita di sini guru cukup banyak. Ada guru dengan tenaga tata usahanya ada 45 orang, dan itu jumlah yang sangat besar sekali. Siswanya ada 200 lebih, dan itu juga jumlah yang sangat besar. Artinya pola berpikir kita harus berbasis aset, bukan berbasis masalah. Jadi ada dua pandangan yang muncul di lingkungan sebuah komunitas ketika melihat sesuatu. Satu, berbasis masalah. Ketika berbasis masalah, maka yang akan dimunculkan adalah rasa curiga. Semua serba nggak ada, semua serba nggak kelihatan. Kemudian itu salah, ini salah, gitu ya. Jadi yang dilihat tuh kurangnya aja, gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu akan bergerak itu selalu tersandung oleh hal yang tidak bisa terpenuhi. Tetapi ketika kita berbicara tentang aset yang ada, berpikir berbasis aset, maka kita bisa melihat detail apa yang ada di sekolah kita ini dengan sangat rinci. Ada tujuh aset yang ada 7 modal, kalau disebutnya ada 7 modal yang bisa kita manfaatkan untuk menggali peluang-peluang bagi sekolah ini. Yang pertama adalah Jadi kita punya 7 modal, Bapak Ibu.
konsepnya ini dibagi. Ada 7 modal. Yang pertama modal manusia ya Bapak Ibu. Modal manusia itu yang kita ini, modal manusia. Kita ini. Apa modalnya? Sarjana. Ada yang S2, ada yang S1, ada yang D3, ada yang D2, ada yang SMA, D3, macam ya. Kemudian ada yang punya sertifikat keahlian, sudah buku ya kita mengguru pasti punya sertifikat keahlian. Juga kayak Bu Romi itu punya sertifikat, masih Bu Romi tadi rambut, itu modal kita. Terus yang berikutnya kita tes sudah disertifikasi, berarti itu modal kita. Nah, nanti saya buka satu-satu ya. Kalau modal sosial kayak gimana modal sosial? Modal sosial itu kita punya lingkungan sosial ya yang apa sih namanya? Yang memberi peluang bagi kita. Berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan warga yang ada di sekitar masyarakat kita. Contoh kemarin waktu kita akan menerapkan P5 tuh masyarakat support ya, masyarakat support sampai memberi peluang kita untuk jalan gitu ya. Nah, itu adalah modal sosial. Yang ketiganya modal politik. Nah, modal politik bukan cuma anak-anak yang bisa, anak-anak kita yang bisa ini aja ya, nyoblos gitu ya. Nah, tapi kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh sekolah. Contoh kita menerapkan kurikulum merdeka. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang menjadi modal politik kita. Kemudian kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah politik di sekolah kita. Kemudian anak-anak ikutin kegiatan ekskul, kemudian ikutin apa namanya beragam kegiatan-kegiatan lah yang di lingkungan sekolah yang diatur dalam sebuah pedoman. Nah itu namanya modal politik. Yang berikutnya modal lingkungan dan modal alam. Nah kita tuh alhamdulillah ya Bapak Ibu ya punya banyak pohon-pohon. Tanahnya dari atas ke bawah, jadi insya Allah mau banjir. Ya, soalnya hujan pasti dari atas ke bawah kan, jadi banjir mah berarti itu tetangga gitu ya. Karena dari tinggi ke rendah. Nah, banyak sekali yang saya ketemukan di lingkungan kita. Nanti kita bicara banyak ya. Kemudian berikutnya modal finansial, jelas modal finansial kita ada BOS, BOPD. Tapi ada modal apa lagi? Nah nanti kita bahas bareng ya. Ada apa lagi sih selain BOS dan BOPD? Kemudian modal agama dan budaya. Budaya kita adalah budaya Sunda ya, budaya Sunda dengan keragaman khas Subangnya. Kemudian agama kita juga menerapkan budaya-budaya agama di kebiasaan-kebiasaan kegiatan agama di lingkungan sekolah. Nah, yang berikutnya yang ketujuh adalah modal fisik. Modal fisik itu kaitannya dengan nih apa yang kita tempatin di gedung-gedung ini ya, modal fisik. Gedung-gedung, fasilitas, infrastruktur itu sangat fisik. Nah, saya ingin memperlihatkan yang berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini objek yang saya amati. Hari ini saya sudah bikin beberapa poin. Cuma khawatir ada yang terlewat. Nanti saya minta bantuan anak-anak, bapak, ibu, TU, guru, semua terlibat untuk apalagi nih yang belum tergali gitu ya. Ini modal manusia yang kita punya ya. Bapak ibu bisa lihat. Ini jumlah gurunya ada guru dengan tenaga usahanya 43, ada tenaga pendidik 29. Salah yang ketiga apa 47 ya, saya lupa. Saya cek lagi ya. Kualifikasi pendidikan sudah bersertifikasi. Terus ada Pak Iqbal tuh guru olahraga. Bisa ada yang kelewat ya. Nah, terus ada guru-guru yang berprestasi. Kemudian adanya kuota penambahan. Insya Allah kita akan setiap tahun ada penambahan kuota ya untuk tenaga guru. Kemudian muridnya cukup banyak kita ya 220 tahun lalu. Yang sekarang saya belum tahu dealnya berapa. Ini kemudian ada sabdiknya SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah kita tiap tahun selalu bertambah banyak ya. Ini lumayan jadi grafiknya naik terus. Jadi kita harus naik terus ya Bu Desi ya. Masalahnya muridnya tenaganya gede banget.
guruna tenagana guys. Gitu, jadi kitanya yang harus ini ya. Kemudian anak-anak suka dengan kegiatan seni olahraga, kemudian ada beberapa yang kemarin ikut uji kompetensi gitu ya, alhamdulillah. Kemudian juga berprestasi anak-anaknya gitu ya. Nah, kaitannya dengan kemarin kegiatan Dini, berprestasi anak kita. Dini itu dilatihnya hampir lebih dari 10 tahun ya, berulang ya. Ada dulu nggak? Ada Bu Mama itu ya. Lebih dari 10 tahun. Artinya kita butuh cukup waktu yang panjang untuk melatih Dini untuk bisa sampai ke sesi sekarang gitu ya. Nah, tentunya banyak anak-anak kita yang lain ini sekarang yang juga harus dioptimalkan untuk bisa berlatih biar bisa seperti Dini-Dini yang lain. Nah, kemudian kita ada juga anak-anak yang di luar sekolah yang bersekolah di kita gitu ya, di luar kecamatan kita yang sekolah di kita. Nah, ini juga sebuah aset bagi kita. Ini kalau ada yang lewat nanti bisa minta tolong ya, saya dicatat di situ, tulis di situnya. Takut ada yang saya belum menyampaikan, dan itu merupakan aset kita. Kemudian orang tua walaupun berada di ekonomi menengah ke bawah, tetapi rupanya mereka sangat ramah, kemudian solid ya, itu yang menjadi modal kita. Kemudian beberapa orang tua juga ternyata punya usaha dan keterampilan yang bisa kita manfaatkan. Tuh, yang ini dulu sempat waktu itu bapaknya siapa ya? Yang suka murid Bu Adang sekarang tuh bapaknya Denny, Padli. Itu mahir di bengkel ya. Nah, itu ada beberapa orang tua yang sebenarnya bisa kita libatkan untuk sebuah kerjasama. Kemudian orang tua memiliki kepercayaan tinggi terhadap sekolah kita juga, alhamdulillah itu adalah sebuah aset bagi kita. Nah, kemudian kita juga saya lupa ya, komite sekolah kita nih ada di sini ya, sangat kooperatif orangnya, kemudian komunikasi jalan baik, kemudian selama ini juga komite bisa mensupport kegiatan-kegiatan sekolah. Kita juga punya pengawas yang rutin ya, kontrol kegiatan kita, kemudian kita bisa melakukan komunikasi baik dengan beliau. Kalau ada yang terlewat, nanti tolong bantu saya untuk melengkapi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini modal visi kita. Luas tanah kita 3.488 meter. Jadi bagi para PKS nih harus tahu nih, si ayam nanyakeun sabaraha luas sekolah, gitu pun bisa ngajawab. 3.488 meter persegi. Itu luas sekolah kita. Gadikeun. Ya, harus hafal kalau ditanya tuh ya. Yang hormat Lumas. Ada. Karena apa? Karena ketika kita di luar kan suka ditanya tuh ya. Nah, kemudian kita punya ruang guru, ruang kelas sekolah, ruang kelas ada 18, toilet ada 8, musola. Ini hanya sebagian ya yang bisa saya, ada perpustakaan, ada lahan parkir. Ini kemarin hanya sebagian yang diikutkan ya. Ada lapangan olahraga, ada pendopo, toko. Nah, kaitannya dengan toko, Bapak Ibu, kalau kemarin semua bergembira dengan keberhasilan Dini yang berhasil bisa tampil di di Pemda gitu ya, karena dia sudah mengalami latihan cukup panjang. Parokian bertahun-tahun latih beliau, Bu Nur, Bu Mama, mungkin banyak orang-orang lain yang terlibat untuk melatih. Pak Opik, Bu Pipit, dulu kecil-kecilnya itu melatih ya, hampir lebih dari 10 tahun mungkin. Nah, toko yang baru memang baru gitu ya, tetapi ketika kita melangkah, maka kita juga harus berjuang untuk supaya ini juga bisa besar, sama seperti besarnya nama Dini. Kenapa? Karena kita seperti dulu punya Bu Romi cerita, pengen punya workshop. Nah, kita bisa mulai dari toko gitu, walaupun tokonya masih minimalis gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Artinya sudah belajar untuk mulai melangkah. Dulu tuh sebenarnya ruangan ini tuh yang pengen bikin supermarket sama Bu Romi. Tapi karena kita memang kendala di ruangan untuk penambahan ruangan itu memang butuh waktu yang cukup lama, jadi memang tidak bisa bersegera. Nah, jadi toko ini semuanya harus optimis bahwa bisa dijalankan. Ya, ada lagi nggak? Oh, sebelum ke toko, ada satu lagi yang saya senang banget. Saya apresiasi buat Bu Romi ya, kita tepuk tangan buat Bu Romi ya. Kenapa? Karena berapa bulan ya Bu Romi ya? Sebulan, wah nggak sampai 2 bulan lah, sebulan lebih ya. Sudah bisa anaknya datang ke saya, nyuruh saya
saya bayar setrikaan. Aset. Itu aset itu, jangan dikira gitu ya. Jangan dikira itu aset yang baru sebulan aja gitu ya. Walaupun mungkin rupiahnya belum sampai ratusan ribu, tapi saya yakin itu kalau terus ditelatenin itu akan bagus. Saya belum tanya kebutuhan di toko udah berapa gitu ya. Artinya kalau selama di tahun 2020 banyak keluhan, sekarang sama Bu Romi sudah bisa berjalan. Walaupun saya tahu banyak kendala, masih ada kendala A, B, C, pasti ada. Kendalanya ada. Nggak mungkin sebuah program tanpa kendala. Tetapi alhamdulillah dilegenan Bu Romi. Jadi itulah tujuannya Bu Romi, kenapa saya pindahin Bu Romi ke laundry. Karena saya ingin tahu bagaimana kekuatan Bu Romi untuk menghadapi kekurangan yang ada di wilayah laundry. Ternyata support Bu Romi bagus banget gitu ya, sampai bisa menggerakkan anak. Menggerakkan anak apa? Dia kan udah tinggal keliling, kamu nanti kasih ke Bu Tini, kamu nanti kasih ke Bu Ina gitu ya. Bu Rominya ada di kelas gitu, udah pakai nawan gitu. Artinya dia sudah bisa menggerakkan anak gitu. Nah, kenapa tidak divisi-divisi lain juga bisa seperti itu? Artinya toko juga bisa menggerakkan anak, bagaimana caranya bisa berkembang, melibatkan anak. Jadi bukan gurunya yang capek, tapi anak yang harus capek. Karena ini latihan gitu. Dan terima kasih sekali ya Bu Romi ya, ternyata Bu Romi bisa membuktikan gitu ya, bahwa laundry bisa jalan walaupun memang masih butuh waktu. Berikutnya modal sosial nih, alhamdulillah ya. Nih jadi humas, Bu Rini jadi humas sudah beberapa aktivitas yang dilakukan ya, terkait kerjasama ya. Ini harus disambung terus. Kenapa? Karena biasanya orang tuh melakukan kerjasama itu kalau pas butuh doang, kalau nggak butuh mah nggak akan datang ke kita. Pas butuhnya apa? Karena saya tahu setiap instansi sekarang itu harus melakukan kerjasama dengan lembaga yang menangani anak-anak disabilitas. Itu tidak ada pengecualian, semua instansi itu harus seperti itu. Maka mereka akan datang ke kita. Kebutuhannya hanya apa? Hanya MOU doang. Hanya MOU doang. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan dengan MOU itu? Harus ada. Contoh, salah satu contohnya kalau Dinsos udah jalan ya, Dinsos udah jalan, Polsek udah jalan ya, kantor polisi udah jalan ya, karena selalu ada kebutuhan juga kaitannya dengan siswa kita edukasi dari dulu juga ya. Anak kita ada masalah, kita juga ini, kemudian mereka ada ini juga udah jalan. DLH ini belum kita optimalkan. Kenapa? Karena saya udah dapat link bagaimana mereka memberi tawaran kaitannya dengan penerapan proyek kita yang pemanfaatan pengolahan namanya sih gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah mereka sudah nawarin kalau mau apa ya namanya disebutnya itu udah nawarin. Tinggal kita sambut ini. Nah, saya memang masih ada kendala karena untuk P5 ini harus saya sampaikan dulu kepada orang tua. Sementara ada beberapa kendala untuk menyampaikan kepada orang tua kaitannya kemarin itu PBDB, jadi ditahan dulu supaya tidak terjadi kericuhan terkait pengumpulan orang tua pada masa PBDB. Kalau sekarang insya Allah nanti saya minta jadwal ke Ibu Dewi untuk kaitannya dengan P5 kita supaya bisa disosialisasikan kepada orang tua. Karena perwujudan P5 itu bukan cuma tugas guru saja, tetapi juga harus melibatkan orang tua, masyarakat di sekitar kita. Karena bisa di-PR-kan itu maksudnya kita memberi panduan, nanti anak bisa berlatih di rumah. Harus ada pengantarnya dulu. Misalnya contoh, misalnya kita akan melakukan pemilahan sampah, maka kita harus kasih tahu yang harus dipilah apa. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dulu, misalnya memilah botol saja dulu. Nah itu harus disampaikan dulu pada orang tua. Nah ini saya sedang menunggu jadwal dari Bu Dewi untuk pertemuan dengan seluruh orang tua. Menyampaikan program kaitan dengan P5. Kalau untuk yang kearifan lokal itu mungkin sudah bisa jalan ya, karena kan kita memang menggunakan area sekolah gitu ya, anak-anak sekolah, peribadatan sekolah. Tapi untuk yang gaya hidup berkelanjutan, memang saya butuh persetujuan dari Ibu untuk kaitannya dengan mempertemukan dengan orang tua. Gitu. Kemudian modal sosial lain apa yang bisa kita kembangkan, yaitu magang.
magang, kemudian tuh tadi pagi-pagi Bu Mama udah di lapangan ajak anak-anak latihan galuraan ya sama Pak Ropian sama yang lain-lainnya itu untuk apa sih namanya, tampil di hajatan ya. Nah itu adalah modal kita gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu juga ada perkumpulan olahraga disabilitas, apa namanya ya, masukan ya, apa Pak Fajar ya, yang datang itu yang yang pada datang. Nah itu adalah modal kita karena mereka mau terlibat dengan kita ya. Soina terus apa ya, MPCI gitu ya. Bisa bantu ya saya dituliskan ya Bapak Ibu ya. Nah untuk magang jangan lupa ya, yang kelas 11 harus sudah dipikirkan dari sekarang karena untuk semester besok mau kemana. Jangan mendadak ya. Nah, kemudian ini modal lingkungan alam. Kita itu maksudnya kaya ya Bapak Ibu ya. Saya dapat informasi kemarin ada sekolah di daerah Bandung, Bandungnya agak di sini. Itu punya lahan tidak banyak, tapi dia bisa menghasilkan mangga sampai berapa kintal dan bernilai aset. Padahal pohon mangganya hanya 2. Sementara kita pohon buahnya banyak. Ada pohon rambutan, ada pohon pisang, mangga, nangka, singkong, campolai, sawalanda, tuh. Hanya karena eta saya jamu gol dituar mang dadak itu teh bisa berapa pohon eta teh sini eta teh. Itu ada jamu cincalo. Nah ini aset Bapak Ibu ya. Kalau juga ada. Macam-macam ya. Alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan beberapa lingkungan alam yang apa sih namanya, bisa memberi manfaat. Kemudian kita juga alhamdulillah dekat dengan ini nih lapangan olahraga, kemudian berdekatan dengan instansi ini apa ya, area yang sangat strategis. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang terlewat tentu saya dibantu. Kemudian walaupun ada beberapa yang belum bisa aksesibilitas, tapi minimal sekolah kita sudah apa ya, dulu saya suka rewel ke Pak Panji. Pak Panji tangganya jangan digituin, minta lantai. Pak Panji walaupun sempat ngomel-ngomel Pak Panji waktu itu ya, karena harus mencatat, harus bayar lebih untuk permohonan saya, tapi beberapa sekarang sudah mulai ini karena kaitannya dengan aksesibilitas. Ini modal finansial kita. Ada BOS dan BPD. Tahun ini tahu nggak berapa nominalnya? Tahu. Sama dengan tahun kemarin. Berapa ya? Nggak tahu. Iya, awal. Sama dengan tahun kemarin ya. Dan ini adalah aset kita, ya, aset kita. Kemudian beberapa dari kita juga sudah digaji ya oleh pemerintah. Nah, ada penggajian ASN dan ada penggajian ASN. Kemudian saya yakin walaupun belum besar, tapi toko sudah memiliki sebuah keuntungan. Satu lagi mungkin ya laundry, itu saya belum nyantumin di situ ya. Laundry juga memiliki keuntungan. Kemudian ada dana komite. Nah, satu lagi yang belum saya masukkan. Pada saat kita berbicara sama aset, karena kita berada di lahan negara, maka semua hal yang ada di sini adalah milik negara. Semua hal yang ada di sini adalah milik negara. Maka ketika saya bertemu dengan seorang teman, dia mengatakan hanya punya 2 pohon mangga dan itu bisa menghasilkan kintalan dengan rupiah yang dia sebutkan, artinya diolah si pohon mangga itu. Nah, kita punya pohon rambutan, punya mangga, punya nangka segala macam. Jadi kenapa tidak kita olah itu? Contoh, itu sempat berdebat saya dengan Bu Romi. Cuma nangka busuk gitu aja loh, bukan masalah nangka busuknya ya. Tapi si nangka itu sekilo berapa bokek nangka? 8.000 ya, kalau beli di Jakarta ya, saya suka lihat itu 8.000 sekilo. Kita cut, bisa kita jual di kantin. Mau dijual 1.000-an ya 2.000-an nggak jadi soal, bukan masalah harus sama dengan jualan di luar ya, tapi artinya ada kontribusi buat ini. Karena apa? Karena si nangka itu dihasilkan dari tanah negara. Daun sampe Pak Ropian, tapi nggak request ke Mang Dadang. Diiketan kajian saletik Pak Ropian, dijual di situ.
dijual entah 1000-an, 2000-an. Rapiana sehari kan Pak Ustadz. Mungkin kelihatannya kayak gitu-gitu aja kok diurusin ya, tapi itu pemanfaatan aset. Nah, daripada kita ngerengek-rengek ke bos dan POPD untuk sebuah kebutuhan yang jelas-jelas tidak ada di atas, kita bisa memanfaatkannya dari ini. Contoh, kalau pohon rambutan kita, contoh ya, pohon rambutan kita bisa kita jual hasilnya, kemudian bernilai uang. Uangnya bisa apa? Apa sih dana yang tidak bisa disimpan di atas? Contoh, ada dulu guru dari tahun ke tahun pengen sepatu olahraga, mungkin bisa beli sepatu olahraga dari uang rambutan, bisa. Itu contoh. Karena apa? Karena ini sudah berada di lahan negara. Artinya kalau mau kita tuh harusnya lapor. Bener kan Pak Yan ya? Lapor kepada negara bahwa 2 pohon rambutan ini setiap tahun menghasilkan misalnya sekian kintal dikali. Bukan masalah yang melak, tanahnya Pak Opi, tanah negara. Itu ternyata negara dalam menubah rambutan Pak Opi di pelaknya di pot, mau jadi dia berhubung di pelaknya di tanah negara. Gitu dah itu. Nah, jadi ketika itu diolah, nggak bisa dibagikan Pak Sofyan, harus diolah dulu, baru bisa dibagikan. Karena harus dilaporkan berapa rambutan ini dihasilkan. Supaya di tempat lain pun seperti itu. Ulah. Lalai ya temenang. Lalai juga sebenarnya. Artinya apa? Begini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu teh ingin sekolah maju, profesional, kan ya, pengen maju, maka harus mengelola sekolah ini dengan profesional juga, gitu. Ini agenda-agenda yang harusnya bukan dianggap receh, tapi disikapi dengan bahwa itu tuh ada peraturannya. Dan yang udah kursus tuh Pak Sofyan, Pak saya. Karena semua hal yang dihasilkan dari lahan pemerintah itu harus dilaporkan. Jadi nggak bisa dengan enteng-enteng kita ini mau dibawa ke rumah, dibawa ke lembur, dibawa jadi oleh-oleh, kita nggak semua benar. Tesan minum imitian. Jadi kudu diapresal lah ya. Bayarnya apresal itu 30 juta sampai 50 juta. Bukan masalah besarnya Bu ini, tapi tertib administrasi sehingga kita tahu berapa dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Ya kalau istilahnya tertib administrasi. Karena apa? Kita berada di tanah negara. Coba kalau mengikuti aturan maksudnya teh semua kan harus melalui apresal itu. Ya, minimal kita tahu berapa sih aset yang dihasilkan oleh sekolah. Gitu. Bukan abal-abal. Karena kejadian gini, si Anu dibawa ke lembur, dibawa ke rumah, si Anu nggak pernah kebagian pisan. Nggak adil kita. Kalau kita mau bicara soal keadilan, gitu. Tapi ketika itu misalnya 2 pohon rambutan kita menghasilkan dalam kurun waktu 1 tahun misalnya menghasilkan 1 juta, itu 1 juta mau dipakai apa? Oh, dibawa pakai kegiatan anak-anak renang misalnya, manfaatkan buat anak-anak. Oh, dipakai untuk apa ini? Oh, ternyata hasilnya 10 juta setahun. Oh, dipakai, guru-guru tuh bawa kos olahraga, ada kos olahraga tuh bisa dibeli di atas. Manfaat kan gitu. Tapi tetap harus ada catatannya. Tetap harus ada catatannya. Karena apa? Karena kita berada di wilayah pemerintah. Jangan sampai apa? Contoh saya, besok ayah saya sok sedih kata teh, Bu rambutan saya teh nyawa, itu rambutan sekolah, bukan rambutan pribadi, dikasihkan ke saya, cik saya teh gitu tuh. Oh di dusan. Nyangga saya dikurangin, bukan punya saya gitu dah. Nah saya teh sedihnya dong, saya teh tahu ini teh bukan rambutan pribadi, rambutan sekolah gitu dah. Itu harus hati-hati ya. Jadi karena apa? Karena teman-teman sudah punya niatan untuk membangun sekolah ini lebih baik, gitu ya. Saya hanya memberi agenda saja. Oke, sekarang modal agama dan budaya. Nah, alhamdulillah ya kita punya beberapa kegiatan yang sudah rutin. Kemudian kita juga ada kegiatan pengajian, ada kegiatan Ramadan. Terus alhamdulillah anak-anak juga terlibat di kegiatan Ramadan berbagi di kegiatan Ramadan ada sesuatu ini adalah hal-hal yang harus kita pertahankan. Kemudian juga kita punya beberapa budaya yang dikembangkan di sekolah, nah seperti tadi yang sudah diterapkan oleh Bu Mama dan teman-teman gitu ya. Nah ini, oh iya saya juga berpesan Bu Mama sama timnya